Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang saya cintai, baik yang ada di Masjid Syuhada Jalan Lodan, Rawamangun, maupun yang ada di tempat masing-masing yang mengikuti pengajian ini melalui Zoom. Mudah-mudahan Allah memberi kita tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menyelamatkan dan membahagiakan kami di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah membimbing kita sehingga kita bisa memahami pesan-pesan Allah dengan benar. Dan kita diberi kesungguhan hati untuk selalu berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menerapkan ajaran Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berbakti dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, kita pada Selasa yang lalu sudah membahas tentang surat Al-Kautsar yang hanya 3 ayat, tapi isinya sebenarnya padat juga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sebab turunnya ayat ini karena Rasulullah dianggap bakal punah karena tidak punya anak lelaki. Saat itu putra lelaki beliau namanya Qasim meninggal dunia. Lalu dibantah oleh Allah bahwa Rasulullah tidak punah dengan pertimbangan-pertimbangan yang nanti insya Allah kita bahas. Lalu kita banding kandungan yang ada di surat Al-Kautsar dan Al-Ma'un. Inna a'tainakal kautsar. Al-Kautsar menurut Rasulullah adalah telaga dan sungai. Telaga itu disebut Al-Kautsar. Sungai yang mengalir dari telaga itu juga disebut Al-Kautsar. Tapi ada yang menafsirkan bahwa itu di akhirat dan di dunia pun Rasulullah mendapatkan Al-Kautsar, yaitu banyaknya kebaikan, termasuk kebaikan sebagai Rasulullah SAW. Kemudian kita membahas tentang sholat. Allah memerintahkan kita supaya sholat hanya karena Allah. Fasalli lirabbik. Sholatlah hanya karena Tuhanmu. Dan demikian juga ketika kita berkorban, wanhar. Jadi kalimat ini kalau dilengkapkan, fasalli lirabbika wanhar lirabbik. Salatlah kamu karena Tuhanmu dan berkorbanlah karena Tuhanmu. Kita sudah membahas mengenai salat, kita usahakan salat itu betul-betul karena Allah, jangan karena pamer. Kalau karena pamer berarti mendua, di satu sisi karena Allah dan di sisi lain karena orang lain. Mendua itu bahasa Inggrisnya barangkali sharing, membagi, dalam bahasa Arabnya syirk, menyekutukan. Jadi kita tidak boleh menyekutukan tujuan kepada selain Allah. Agar kita bisa khusyuk, kita sebaiknya menenangkan diri sebelum melakukan sholat. Antara lain dengan cara berzikir kepada Allah.
wa dzakara asma rabbika wa dzakara asma rabbih fasalla. Dan kita kuatkan komitmen kita, bukan hanya sholat saja, tapi semua ibadah kita, bahkan hidup dan mati kita hanya untuk Allah semata. Untuk membuktikan itu, kita mesti wujudkan dengan perilaku. Kalau ada panggilan sholat, kita cepat-cepat menuju ke sholat. Bahkan kita menyambut sebelum waktunya sholat, kita sudah siap-siap untuk sholat. Kita hindari hal-hal yang merintangi kekhusyuan, antara lain hidangan makanan. Kalau kita bisa sholat dengan khusyuk, maka ada indikator-indikator yang kita bisa tengarai. Antara lain, karena sholat itu adalah tunduk kepada Allah, maka impact-nya pada perilaku adalah kita tidak sombong. Kalau ada orang habis sholat masih suka sombong, berarti sholatnya belum ada impact-nya. Dan juga kalau ada impact-nya, sholat itu selalu berusaha mengingat Allah. Kalau orang selalu ingat kepada Allah, maka dia tidak akan melakukan kejahatan maupun kelakuan yang tidak bisa diterima akal, yang disebut mungkar. Dan mari kita bahas perintah selain sholat, yaitu wanhar, dan berkorbanlah. Wanhar sebenarnya artinya menyembelihlah. Menyembelih binatang yang dimaksudkan untuk kurban. Kurban dalam bahasa Arab berasal dari qoruba, artinya dekat. Di dalam bahasa Indonesia ada kata korban. Tapi rupa-rupanya kata korban bahasa Indonesia tidak sama dengan kurban dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia, berkorban itu artinya kita merelakan sebagian dari benda atau kelompok, kita korbankan, kita relakan untuk kita lepas demi menyelamatkan yang lebih besar. Contohnya misalnya ketika kapal penumpangnya begitu banyak sehingga jarak antara air dan deknya itu terlalu dekat. Sehingga ketika ombaknya besar, itu dikhawatirkan air laut bisa masuk ke dalam kapal dan bisa tenggelam. Maka cara menyelamatkannya antara lain adalah mengurangi load-nya, mengurangi bobot benda-benda yang ada di dalam kapal yang dikorbankan. Yang dikorbankan pertama adalah yang tidak bernyawa. Jadi benda-benda yang berat-berat buang ke laut. Padahal itu benda itu berharga. Enggak apa-apa. Itu benda tidak bernyawa, dibuang untuk menyelamatkan penumpang yang ada di kapal. Jadi itu konsep korban dalam bahasa Indonesia. Nanti kalau barang-barang itu sudah dikeluarkan, masih juga kurang ringan, maka binatang-binatang dibuang. Kalau masih kurang lagi, maka manusia sebagian harus dikorbankan. Yang pernah terjadi pada Nabi Yunus. Jadi dia dikorbankan demi menyelamatkan yang lain. Dalam konteks negara, kadang-kadang kalau ada 1-2 orang yang dianggap menentang kebijakan pemerintah, maka dianggap dia mengganggu kestabilan politik. Kestabilan politik itu penting, karena tanpa kestabilan politik kita tidak akan bisa membangun ekonomi. Maka daripada negara ini hancur gara-gara 1-2 orang itu, maka 1-2 orang itu saja yang dikorbankan.
Cara mengorbankan bisa dengan cara dibunuh, bisa dengan cara dipenjara atau diasingkan. Itu konsep berkorban, mengorbankan sebagian warga demi menyelamatkan warga yang lain. Tapi wanhar ini tidak seperti itu. Menyembelih binatang, apakah kambing, sapi, atau unta, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana pemahamannya, rasionalisasinya kok bisa dekat? Begini, kita ini hidup butuh makan, minum, dan tempat tinggal, dan sebagainya. Oleh karena itu, kita berusaha mencari penghasilan, lalu kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan kita. Ketika kita memanfaatkan penghasilan kita untuk makan, minum, untuk tinggal, untuk berkendaraan, kita merasakan nikmatnya. Dengan merasakan nikmatnya, kita memanfaatkan harta, maka pelan-pelan kita menjadi jatuh cinta pada harta. Apalagi kalau orang itu tidak percaya kepada Allah, dia meyakini yang bisa menyelamatkan dia adalah harta. Orang yang semacam ini akan punya kecenderungan menumpuk-numpuk harta sebagai cadangan untuk makan, konsumsi, dan kebutuhan di masa yang akan datang. Jadi konsep mereka ketika mencari harta itu untuk mengamankan kehidupan di masa yang akan datang. Karena kumpulnya harta itu dianggap sebagai prestasi, maka sering orang itu menjadi bangga ketika menjadi kaya. Dan orang lain pun menghormatinya, dianggap orang itu sukses. Maka pelan-pelan orang ini menjadi cinta kepada harta. Saya mohon maaf bahwa saya mengamati manusia bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia sekarang ini kecenderungannya adalah kebergantungan dan kecintaan kepada harta. Padahal namanya cinta, dalam hal ini cinta harta, orang yang cinta mempunyai kecenderungan untuk taat. Kalau kita para suami mencintai istri, maka suami cenderung menaati istri. Istri minta apa saja dituruti. Khawatir kalau istri ini lari. Begitu pula ketika para istri mencintai suami, maka para istri mencintai suami. Jadi cinta itu mendorong kita, manusia, untuk mendekati yang dicintai. Kalau pria wanita jatuh cinta, maka mereka ingin selalu dekat, bisa tinggal satu rumah. Nah, itu kecenderungan cinta. Kalau seseorang cinta pada harta, dia kecenderungannya ingin selalu bersama harta dan taat kepada harta. Bagaimana taat kepada harta? Harta itu kan tidak ngomong, tidak bisa bicara. Ngetesnya antara lain, kalau sudah tiba waktunya azan, berarti dipanggil oleh Allah. Di satu sisi ada telepon yang menanyakan barang dagangan kita. Ini berarti uang yang memanggil. Ini ada duitnya. Potensi kamu mendapatkan penghasilan, mendapatkan keuntungan. Jadi ada duit yang manggil-manggil dan ada Allah yang memanggil-manggil melalui muadzin. Mana yang dituruti? Kalau dia lebih mencintai Allah, dia akan menuruti Allah, menuruti panggilan Allah. Tetapi kalau dia lebih cinta kepada harta, dia akan layani calon pembeli itu, artinya dia taat kepada harta. Nah,
harta bisa membuat kita makin jauh dari Allah. Ada panggilan dari Allah, tidak dipenuhi. Ada panggilan duit, dipenuhi. Jadi kalau misalnya Allah itu ada di sisi sana, duit ada di sisi yang lain, maka orang itu akan mendekati duit atau harta makin jauh kepada Allah. Kita harus mencintai hanya Allah saja. Allah saja. Bukan hanya mencintai Allah lebih dari yang lain, tetapi mencintai Allah saja. Allah berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada." Di antara manusia ada orang yang menjadikan sekutu bagi Allah. Di kalimat itu tidak ada kata menyembah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Di antara manusia ada yang menjadikan sekutu selain Allah. Apa yang dilakukan? Yuhibbunahum. Mereka mencintai sekutu itu sama dengan cintanya kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sedangkan namanya orang yang mukmin itu lebih cinta kepada Allah. Cintanya itulah yang mendorong dia untuk taat kepada Allah. Taat secara sukarela. Bandingkan orang bisa taat karena cinta, bisa taat karena takut. Kalau taat karena takut, itu masih kepentingan diri. Aku takut karena aku nanti bisa dihukum. Lalu aku tidak mau dihukum. Tapi kalau karena cinta, bertemunya saja, berkomunikasinya saja, itu menghasilkan kenikmatan. Kenikmatan itu menjadi dorongan internal atau internal motivation. Sehingga iman yang benar adalah iman yang disertai dengan cinta kepada Allah. Dan orang yang bisa mengabdi kepada Allah atau beribadah kepada Allah karena cinta, dia akan merasakan nikmatnya cinta, nikmatnya beribadah. Seperti halnya kalau kita ditelepon oleh orang yang kita sukai, kita cenderung berbicara banyak-banyak. Ini orang ini ngomong apa sih? Tidak begitu penting, tapi ngomong terus. Karena dia mencintai kita, dia berusaha memperpanjang komunikasi. Kalau kita cinta kepada Allah, kita berusaha memperpanjang komunikasi kita dengan Allah. Mumpung aku ketemu dengan Allah, membaca banyak-banyak. Membaca tasbih ya yang banyak, pelan-pelan. Membaca Al-Quran juga kalau waktunya cukup dibaca yang panjang, hanya karena ingin menikmati berkomunikasi dengan yang kita cintai. Nah, korban itu membuktikan kepada Allah, Allah, saya tidak mencintai harta. Ini buktinya. Duitku yang ada ini saya pakai untuk membeli sapi yang harganya mahal. Aku rela melepaskan sebagian dari harta saya agar aku tidak mencintai harta itu. Dengan begitu aku akan menjadi ringan mendekat kepadamu. Aku lebih mencintai Engkau Allah daripada harta. Maka dengan menyembelih itu kita menjauhkan diri dari harta, mendekatkan diri kepada Allah. Itulah targetnya. Oleh karena itu orang berkorban itu tujuannya adalah kedekatan kepada Allah. Kedekatan kepada Allah caranya dengan menaati Allah. Menaati Allah itu dengan cara melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Kalau kita melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, itu namanya takwa. Jadi oleh karena itu, korban itu
Yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya atau darahnya, tapi ketakwaannya. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Tidak sampai kepada Allah dagingnya maupun darahnya binatang itu. Walaki yanaluhu taqwa. Tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan. Jadi dengan begitu kita bisa memahami bahwa menyembelih binatang itu artinya berkorban, mendekatkan diri kepada Allah. Berkorban ini adalah ajaran yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah. Nabi Ibrahim itu tinggalnya yang lebih permanen di daerah Syam. Kemungkinan adalah di daerah Palestina. Dengan bukti bahwa kuburan Nabi Ibrahim itu adanya di Hebron. Hebron itu daerah Palestina yang diambil oleh Israel. Kemudian Nabi Ibrahim itu punya istri dua. Sarah yang pertama yang dibawa dari Babylon. Dari Babylon. Jadi Nabi Ibrahim itu asalnya dari Babil. Kemudian karena dia dibakar oleh raja, tapi beliau selamat, dan raja dan penduduknya masih tetap tidak mau mengikuti dia, maka Nabi Ibrahim hijrah. Hijrahnya ke Syam atau ke Palestina. Kemudian Nabi Ibrahim menikah lagi dengan wanita namanya Hajar. Ternyata yang melahirkan anak duluan adalah yang Hajar, yang bernama Ismail. Karena berpuluh-puluh tahun Nabi Ibrahim tidak punya anak, maka kerinduannya ingin punya anak itu membuat dia cinta, sayang sekali kepada anak satu-satunya ini. Dan sebelumnya, waktu dia ingin mempunyai anak, dia menyatakan kepada Allah bahwa Allah, aku lebih mencintai engkau daripada apapun. Kalaupun aku punya anak, aku akan tetap lebih mencintai engkau daripada anak itu. Lalu setelah berpuluh-puluh tahun tidak punya anak, Nabi Ibrahim diberi anak, lalu dia sangat mencintai anak itu. Lalu Allah menguji, mana buktinya? Kamu lebih mencintai anakmu atau aku? Lalu diperintah untuk menyembelih. Perintah itu datangnya melalui mimpi. Banyak perintah-perintah kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu melalui mimpi. Dan menurut Rasulullah, mimpi itu 1/20 dari kenabian. Artinya ada sekitar 5% mimpi itu yang benar-benar dari Allah. Hanya 5% atau bahkan lebih kecil. Maka kalau kita mimpi jangan buru-buru dianggap serius. Karena sebagian besar itu bukan datang dari Allah. Nah, Nabi Ibrahim mimpi diperintahkan untuk menyembelih Ismail, satu-satunya anak dan satu-satunya yang laki-laki. Kemudian beliau membuktikan bahwa beliau sanggup ditinggalkan oleh anak, tapi ini ekstrim melalui penyembelihan. Lalu beliau berangkat ke Mina. Mereka Nabi Ismail itu tinggalnya di Makkah karena begitu Nabi Ismail bayi lahir dan kemudian masa bayi Allah memerintahkan Nabi Ibrahim membawa Hajar dan anaknya yang bayi itu ke Makkah untuk tinggal di Makkah. Jangan berspekulasi. Kita tidak boleh berspekulasi bahwa Nabi Ibrahim punya anak dari istri kedua. Ini bisa menghasilkan kecemburuan dari istri yang pertama. Enggak, tidak begitu. Karena di dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah, Nabi Ibrahim mengakui bahwa Allah, aku menempatkan keluargaku
di tanah yang gersang, yang tidak ada pepohonan. Yaitu di Mekah, padang pasir, tidak ada pohon, tidak ada air. Rabbana liyuqimus shalah. Tuhan, kami menempatkan keluarga di sana untuk menegakkan sholat. Jadi memang Allah sudah mendesain, Nabi Ibrahim mempunyai anak, nanti ditempatkan di Mekah supaya bisa menegakkan sholat. Nah, setelah Nabi Ismail itu besar, dewasa, bersama-sama dengan Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Namun sebelum itu, ketika kira-kira Nabi Ismail itu berumur 13, menurut para ahli tafsir, itu Nabi Ismail kira-kira umur 13, terus Nabi Ibrahim mimpi menyembelih. Dan anak itu sudah diajak berunding. Nah, kurang lebih kalau kita terjemahkan, aku mimpi disuruh menyembelih engkau. Bagaimana pendapatmu? Anak ini tahu bahwa bapaknya adalah seorang nabi. Ya abad, hai bapak, if'al ma tu'mar. Laksanakan apa yang engkau diperintah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan mendapatkan aku insyaallah sabar menghadapi itu. Lalu berangkatlah mereka berdua ke Mina. Ketika mau menyembelih, setan datang menghalang-halangi dengan rayuan yang masuk akal. Bagaimana kamu menyembelih anak? Itu anakmu sendiri, anak satu-satunya. Lalu Nabi Ibrahim faham bahwa itu setan, lalu Nabi Ibrahim berusaha melempar kepada setan itu. Nah, lemparan ini diabadikan dengan melempar jamroh. Bahasa Arabnya jamroh, bahasa Indonesianya jumroh. Jadi kalau kita bilang jumroh, oh itu bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Arab, jamroh. Jamaknya jamarot. Kalau jumroh dijamakkan menjadi jumurot. Di Al-Quran disebutnya tulisan-tulisan petunjuk itu jamarot. Sampai 3 kali, lalu akhirnya beliau begitu seriusnya mau menyembelih, dia dipanggil oleh Allah melalui malaikatnya dari belakang. Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya. Engkau telah membenarkan mimpimu itu. Cukup. Artinya tidak usah kamu sembelih. Tidak usah kamu sembelih. Ini gantinya. Ini wa fadainahu bidzibhin azim. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Di sini memakai kata dzibhin. Dzibhin itu sembelihan. Artinya binatang yang siap sembelih. Nah, menurut penjelasan para ulama, binatangnya itu adalah biri-biri yang gemuk. Maka kalau kita berkorban menyembelih biri-biri, diniati mengikuti sunnah Nabi Ibrahim. Jadi bukan Nabi Ibrahim itu menyembelih Nabi Ismail kemudian tahu-tahu berubah menjadi kambing, bukan. Panggilan itu sebelum menyembelih. Jadi Allah memanggilnya melalui malaikat, lalu menyatakan bahwa qad saddaqtar ru'ya, kamu sudah membuktikan bahwa kamu mengimani perintah Allah. Cukup. Wa fadainahu bidzibhin adzim, kami ganti. Jadi yang disembelih oleh Nabi Ibrahim itu kambing. Jadi kalau ada orang yang miring ngeritik bahwa itu tidak normal, masa Nabi menyembelih anaknya sendiri? Tidak, Nabi Ibrahim tidak menyembelih anaknya, tapi menyembelih kambing. Yang mengatakan menyembelih anaknya itu disembelih, dia tidak melihat, tahu-tahu jadi kambing.
bukan. Ya. Jadi ini adalah tradisi itu kita abadikan, dan banyak kegiatan-kegiatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu diabadikan melalui manasik. Manasik itu langkah-langkah atau prosedur untuk melaksanakan haji dan umroh. Termasuk menyembelih ini, menyembelih binatang, niatnya berkorban. Nabi Ibrahim menaati perintah itu untuk membuktikan bahwa aku lebih mencintai engkau Allah daripada anakku. Untuk kita, aku lebih mencintai engkau Allah daripada hartaku. Gitu. Saya teruskan. Sembelihan itu Allah tidak butuh darah atau dagingnya. Jadi bukan seperti sesajen. Sesajen disuguhkan kepada Tuhan. Tuhan kok makan. Jadi kalau sesajen itu diberikan kepada Tuhannya atau dewa-dewanya. Kalau Tuhan makan, kita kalah saingan, Pak. Semua akan dihabiskan oleh Allah. Allah tidak butuh. Oleh karena itu, kalau kita menanam padi, buah-buahan, hanya untuk kita sendiri. Kalau kita menyembelih binatang, juga untuk kita sendiri. Tidak ada konsep sesajen, tidak ada. Sesajen itu bisa digolongkan musyrik. Walaki yanaluhu taqwa minkum, tapi yang mencapai kepada Allah adalah ketakwaan. Itu tadi, ya, kebakti kita kepada Allah. Nah, kalau kita sudah menyembelih binatang untuk kurban, dagingnya siapa yang makan? Beda dengan kalau zakat. Zakat itu kalau kita keluarkan ya sudah untuk orang lain. Kita tidak boleh mengambilnya. Tapi kalau kurban, justru kita dianjurkan untuk memakannya. Saya ambil ada dua perintah di sini, karena yang satu melengkapi yang lain. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Maka makanlah sebagian daripadanya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Oh, berarti orang-orang yang lebih sulit kehidupannya daripada kita. Tapi perintah yang satunya lagi, fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Makanlah sebagian dari sembelihan itu dan berilah makan kepada orang-orang yang rela dengan apa yang ada padanya. Rela yang ada padanya. Qani', bisa menerima apa yang dimiliki. Ini seringkali diterjemahkan sebagai orang yang kaya atau yang berkecukupan. Jadi korban boleh diberikan kepada orang yang berkecukupan, tidak hanya orang fakir miskin saja. Wal mu'tar, dan orang yang meminta-minta. Nah, orang miskin ada yang meminta, ada yang tidak. Orang yang minta diberi, yang tidak meminta tidak diberi. Mana prioritasnya? Diprioritaskan kepada yang meminta atau yang tidak meminta? Kalau kita melihat ayat yang lain, maka prioritasnya adalah orang-orang yang tidak minta-minta, yang bisa menerima keadaan mereka meskipun mereka dalam keadaan fakir. Oleh karena itu, panitia atau ketika kita bersedekah, tidak usah menunggu orang minta. Kita yang survei siapa yang layak menerima sedekah, menerima zakat, menerima daging kurban. Jadi proaktif kita, bukan lalu terus pasif menunggu orang datang untuk meminta-minta. Hukumnya apa kurban itu? Ada perbedaan pendapat. Imam Hanafi menganggap bahwa berkorban itu wajib kalau orang itu memiliki kelebihan. Dalilnya, man kana lahu sa'atu wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana. Ini hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Man kana lahu sa'ah, siapa yang mempunyai kelapangan harta. Sa'ah yang belajar bahasa Arab dari kata
wasi'a. Wasi'a yasa'u. Ketika menjadi masdar, wawunya hilang. Sa'ah. Siapa yang memiliki kelebihan atau kelonggaran, walam yudhahi, dan dia tidak menyembelih untuk berkorban, fala yaqrabanna musallana, hendaklah dia tidak mendekati tempat sholat kita. Musalla jangan diterjemahkan sebagai bangunan yang lebih kecil daripada masjid. Musalla itu pokoknya tempat untuk sholat. Baik itu yang kita sebut musalla, atau masjid, atau langgar, atau surau, tempat sholat itu. Jangan mendekat. Nah, ini mazhab Hanafi menganggap bahwa menyembelih kurban itu wajib. Buktinya kalau tidak menyembelih, dia nggak boleh dekat-dekat dengan masjid. Tapi ada pendapat lain. Mayoritas ulama berpendapat hukumnya sunnah muakkadah. Ada hadis lain lagi yang Rasulullah mengatakan, "Thalathun hunna alayya fara'id wa hunna lakum tatawwu'." Ada 3 yang bagi saya itu fardu, wajib. Wa hunna lakum tatawwu', tetapi 3 itu kalau untuk kalian sunnah. Jadi jelas, untuk saya wajib, untuk kalian sunnah. Apa itu? Al-watru atau al-witru, sholat witir. Sholat witir itu untuk Rasulullah wajib. Nah, kalau kita baca surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Itu addressnya kepada Nabi Muhammad. Wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila. Berdirilah untuk sholat di waktu malam kecuali sedikit. Nah, itu berarti wajib bagi Rasulullah. Untuk umatnya, hukumnya sunnah muakkadah. Satu dalilnya ini. Yang kedua, di surat Muzammil tadi, yang saya sebutkan tadi kan ayat pertama. Ayat pertama khusus untuk Rasulullah SAW, sedangkan ayat terakhir itu untuk umatnya. Di situ disebutkan, di antara kalian ada yang sakit, di antara kalian ada yang sedang bepergian, dan sebagainya, ada yang sedang bekerja, maka bisa tidak usah sholat malam, diganti. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Dibantu dengan membaca Al-Quran. Nah, jadi dalilnya jelas, witir untuk Rasulullah wajib, tapi untuk umatnya sunnah. Wan nahru, dan menyembelih binatang untuk kurban. Ini juga sunnah, lakum untuk kalian. Wa sholatud duha, dan demikian juga sholat duha. Jadi menurut hadis ini, ada yang berbeda di antara Rasulullah dan umatnya dalam hal wajib dan sunnah. Ada sebenarnya amal yang oleh Rasulullah itu boleh, tapi umatnya tidak boleh. Apa itu? Menyambung puasa 2 hari. Namanya wisol. Puasa hari Senin, terus malamnya tidak makan, tidak minum, diteruskan sampai hari Selasa, Selasa maghrib baru berbuka. Puasa 2 hari, itu namanya wisol. Itu pernah Rasulullah menegur para sahabat, kenapa kalian melakukan wisol? Lalu mereka menjawab, kami melihat engkau melakukan itu Rasulullah. Rasulullah menjawab, oh, aku beda dengan kamu. Ya, aku berbeda dengan kamu. Jadi berarti untuk wisol Rasulullah boleh melakukan itu, sedangkan umatnya tidak boleh. Saya teruskan, kurban itu untuk satu orang atau untuk keluarga. Belakangan kan banyak promosi atau penjelasan bahwa untuk
satu keluarga saja. Karena di zaman Rasulullah ada kana ar-rajulu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhhi bisyati anhu wa an ahli baitihi fayakuluna wa yat'amuna thumma tabahan nas fasara kama tara. Ada seseorang di waktu zaman Rasulullah masih hidup itu menyembelih satu kambing untuk dirinya sendiri dan juga untuk keluarganya. Lalu mereka makan bersama, dan karena ada praktek semacam itu, maka semua pada senang melihat kejadian itu. Artinya ringan bebannya, beban kewajiban mereka atau perintah untuk berkorban itu dirasakan lebih ringan. Rasulullah sendiri bahkan berkorban untuk umatnya. Dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini aqranaini amlahaini ahadihima anhu wa an ahli baitih wal akhar anhu wa amman lam yudhhi min ummatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyembelih 2 kambing biri-biri. Kabsh itu kambing biri-biri. Aqran itu dari kata kornon. Kornon itu tanduk, yang dua-duanya bertanduk dan dua-duanya gemuk, dagingnya banyak. Yang satu untuk Rasulullah sendiri dan keluarganya, dan yang satu lagi untuk beliau sendiri dan umatnya yang tidak sempat berkorban. Jadi kalau kita korban, bisa kita niati ini korban untukku dan keluarga. Untuk Rasulullah, untukku dan umatku yang tidak sempat berkorban. Jadi bisa satu untuk orang banyak. Saya teruskan dengan ayat terakhir, inna syani'aka huwal abtar. Tanya jawab. Boleh, boleh. Boleh. Jadi, baik, Bapak-Bapak sekalian, karena waktu syuruk 7 menit dan kita mari manfaatkan dengan pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu. Nah, ini kami bacakan sebelum nanti kami berikan kesempatan untuk Bapak-Bapak yang hadir di sini. Ini ada 2 pertanyaan dari jamaah online yang alhamdulillah hari ini ada kurang lebih 100, sudah maksimal dari Zoom kita. Dari Pak Khairul, izin bertanya, apakah pelaksanaan kurban atau nahar ini boleh dilakukan atau di luar konteks Idul Adha atau Akikah? Terima kasih. Dilaksanakan di luar konteks Idul Adha dan Akikah. Apakah ada kurban seperti itu? Namanya kurban itu yang dilakukan oleh Rasulullah, yang namanya kurban itu di waktu Idul Adha. Waktunya pun setelah sholat Id. Jadi kalau yang namanya kurban itu sudah spesifik, karena itu istilah, ya bahasa Arabnya istilah, bahasa sehari-hari ya itu istilah teknisnya itu sudah bahasa teknis yang penyembelihannya di waktu tanggal 10 Dzulhijjah setelah sholat. Ada seorang sahabat yang menyembelih sebelum pergi ke masjid. Jadi menyembelih dulu baru ke tempat sholat Idul Adha. Rasulullah menganggap itu bukan kurban, yaitu sedekah. Waktunya boleh sampai dengan hari tasyrik. Hari tasyrik itu ada yang berpendapat 2 hari, ada yang berpendapat 3 hari. Untuk mazhab Syafi'i, hari tasyrik itu 3 hari. Jadi tanggal 13 sampai dengan waktu asar. Setelah itu tidak lagi. Tapi mazhab yang lain itu menganggap tasyrik itu 2 hari.
Tentu masing-masing punya dalil ya. Jadi masing-masing punya dalil, silahkan mau ngambil yang 2 hari atau 3 hari. Kalau 2 hari berarti tanggal 12 sampai dengan asar. Kalau mau aman, bahwa semua mazhab setuju, ya udah nyembelihnya itu paling akhir di hari kedua tasyrik. Di luar itu namanya bukan korban. Bukan korban. Kalau akikah juga begitu, akikah itu untuk bayi. Nah, bayi itu umur berapa? Yang dilakukan oleh Rasulullah itu bayi umur 7 hari. Boleh nggak dilakukan sebelum 7 hari? Boleh. Boleh nggak setelah 1 bulan? Ada yang mengatakan boleh. Kan Rasulullah hanya mempraktekkan ketika bayi umur 7 hari. Rasulullah tidak ada statement bahwa paling akhir tanggal 7 ya, nggak ada. Jadi hadisnya itu Rasulullah melaksanakannya tanggal 7, hari ke-7. Itu prakteknya Rasulullah. Boleh nggak sampai 1 bulan? Ya dia mengatakan boleh. Tapi ada orang yang, aku dulu nggak pernah diakekahi, aku sudah umur 40. Dikekahi gimana? Nyembelih kambing bukan untuk kekah, untuk sedekah. Namanya bukan kekah lagi, karena sudah habis masa bayinya. Kira-kira begitu. Sebentar. Dari Pak Triharjono atau Ibu Triharjono, apakah yang sudah almarhum atau almarhumah perlu dikurbani oleh keluarganya? Kalau seorang bapak pernah mau berkorban, belum sempat berkorban, beliau sudah wafat. Jadi bulan Ramadan misalnya, aku besok mau korban sapi, sesekali sapi, biasanya kambing. Sebelum Idul Adha, beliau wafat. Gimana? Ya keluarganya yang melaksanakan itu. Karena itu kan dianggap seperti hutang. Nah ini kiasnya adalah ada seorang yang melapor kepada Rasulullah, bapaknya mau pergi haji, tapi tidak kuat, belum melaksanakan haji, keburu meninggal. Apakah boleh saya anaknya melakukan haji untuk dia? Terus jawab Rasulullah, boleh. Itu kan hutang. Allah itu lebih berhak dibayar hutangnya. Gitu. Dan saya sudah menjawab. Baik, yang ketiga nih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Rikza izin bertanya, apakah sah kurban yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atas nama PT XXX misalnya? Ya ini kalau atas nama PT itu kan PT itu bukan manusia. Ya, jadi PT itu lembaga dan duitnya itu duitnya siapa? Diatasnamakan salah satu dari pengurus perusahaan saja. Jadi apakah diatasnamakan pemilik saham, terus dan semua karyawan misalnya ya. Semua karyawan. Kalau di hadisnya kan keluarga. Tapi kan ada tadi di hadisnya kan umat. Ya. Jadi diterima atau tidak, wallahu alam. Pokoknya daripada pakai nama lembaga, pakai nama orang saja. Apakah orang itu orang yang memiliki saham, shareholder, atau direksi? Nanti tahun berikutnya digilir, begitu juga bisa. Tapi kalau mau atas nama, caranya diberikan dulu. Jadi perusahaan, misalnya direkturnya Pak Andi, kemudian perusahaan yang mempunyai wewenang, Pak Andi, ini kambing punya perusahaan, kita berikan kepada Pak Andi. Tujuannya apa? Supaya menjadi milik. Karena sedekah itu ada salah satu syaratnya al-milkut tamu, milik yang sempurna.
supaya menjadi milik, ada transaksi dulu. Transaksi, ini Pak Andi, ini sapi untuk Pak Andi. Oh ya, ini punyaku ya. Ya kalau sudah punyaku, suka-suka aku dong. Mau kurban atau untuk apa? Suka-suka. Tapi dia punya kewajiban moral. Lalu terus ini kurban untuk aku dan teman-teman di perusahaan. Misalnya semacam itu. Jadi supaya tidak atas nama lembaga. Mudah-mudahan saya sudah menjawab Pak Kukuh. Jika berkorban dengan niat sebagai sedekah, hadiah pahalanya untuk yang sudah meninggal dikeluarkan, apakah sampai pahalanya? Bu Rosi, pahala itu urusan Allah. Ya, urusan Allah. Kalau kita bersedekah atas nama orang lain, itu Allah sendiri yang mempunyai wewenang diterima atau tidak. Kalau tuntunan yang jelas adalah untuk orang tua. Jadi kalau kita bersedekah untuk orang tua, maka sedekah itu bisa pahalanya dimohonkan dari Allah, disampaikan kepada orang tua. Tapi kalau untuk orang lain, anggota keluarga yang lain, itu dalilnya tidak ada spesifik. Ya, dalilnya tidak ada spesifik. Nah, kalau tidak ada spesifik, apakah ada larangan? Ya, saya cenderung kalau tidak ada larangan, kita nggak usah melarang. Ya, kita tidak usah melarang. Tapi kalau ada larangan, kita jangan lakukan itu. Terus pahalanya bagaimana? Serahkan kepada Allah. Ada juga yang punya kecenderungan begini. Aku punya suami, setelah meninggal warisannya cukup banyak. Bahkan harta warisan yang saya terima ini bisa produktif atau bisa menghasilkan keuntungan. Maka misalnya ini ada peninggalan berupa rumah. Rumah itu disewakan, maka istri ini setiap bulan mendapatkan penghasilan. Jadi karena ini rumah dulu dia yang beli, saya mau bersedekah, pahalanya untuk dia. Sampai apa tidak? Kalau lihat lahiriahnya kan duit itu dari dia. Sebenarnya tidak usah diniati pun, sih yang meninggal itu sudah dapat. Karena apa? Kan yang menyebabkan istri ini bisa bersedekah kan suaminya. Jadi dia termasuk syafa'atan hasanah, menolong orang lain berbuat baik. Nah, kalau ada si A menolong si B, sehingga si B bisa berbuat baik karena pertolongan itu, maka pahalanya si B dapat pahala, si A juga dapat pahala. Nah, misalnya kita melihat ada orang tidak bisa makan, nggak punya yang dimakan, lemes, tapi dia punya istri dan anak untuk diberi nafkah. Saat itu tidak ada makanan. Lalu dia bisa bekerja kalau dia makan. Lalu kita kasih makan dia. Dengan makan itu dia punya tenaga, lalu dia mendapatkan penghasilannya untuk memberi nafkah istri dan anak. Yang memberi sedekah ini mendapatkan pahala plus pahala yang diperoleh oleh orang yang diberi makan tadi, pahala dia memberi nafkah kepada keluarga. Jadi pahalanya bisa banyak dan memberi makan. Insya Allah nanti kita kalau membahas surat yang berikutnya yang kita bahas itu, antara lain misalnya begini, Pak Basuki menghafal Quran. Saya tahu saya memang menghafal Quran. Tapi umpamanya Pak Basuki ini tidak kaya, dia miskin. Dia nggak bisa ngaji kalau dia nggak makan. Terus kita kasih makan supaya dia kuat ngaji. Terus saya dapat pahala sedekah dan saya juga dapat pahala Pak Basuki ngaji.
ini yang dipraktekkan hampir setiap hari oleh Pak Tajuddin. Ini ada orang-orang habis sholat subuh baca Quran. Kalau baca Quran kan haus, ambil air. Di sini sudah tersedia, satu-satu diberi. Terus kalau haus, kepengennya cepat pulang. Jangan pulang di sini sampai nanti syuruk. Jadi supaya dia tidak pulang, dia minum. Wah, betah di sini. Jadi Pak Tajuddin dapat pahala memberi minum, meskipun itu airnya dari orang lain, tapi kan mendekatkannya kan Pak Tajuddin. Terus juga dapat pahala dari dia betah membaca Al-Quran di sini. Jadi Allahu Akbar. sedekah itu Masya Allah luar biasa. Ya. Begitu. Baik, ada pertanyaan lain tuh Pak Ustadz, silahkan Pak. Ada lagi, bagaimana ada sekelompok orang berkorban kambing atau sapi secara berjamaah, iuran. Orang banyak, hal ini ada yang melakukan kalau Nabi dulu berkorban 2 kambing, 1 untuk keluarga dan 1 untuk umat. Hal ini uang untuk beli kambing, uangnya Nabi bukan uang iuran. Begini Pak Sumartono, itu tadi kan bahwa sedekah itu harus dengan milkutam. Yang disedekahkan itu harus milik sempurna. Jadi kalau misalnya ada orang korupsi, terus hasil korupsinya dipakai untuk menyembelih sapi 10, sah nggak? Nggak sah. Korupsi itu kan maling. Maling itu tidak memiliki harta itu. Karena dia tidak memiliki, dia bersedekah yang nggak sah. Mau dia berkorban 1000 sapi, nggak sah. Karena bukan milkut tam. Nah, kalau iuran, tadi seperti perusahaan tadi, iuran digilir. Nah, jadi misalnya tahun ini, misalnya 7 orang iuran, terus kita serahkan kepada salah satu. Udah ini milikmu. Nah, setelah jadi milik, baru korban. Begitu pula kalau anak, misalnya anak kepengen, wah ini bapakku nggak punya duit. Aku kepengen bapakku menyembelih sapi atau menyembelih kambing. Terus anak ini berinisiatif beli sapi, terus diniati untuk bapaknya. Lebih baik tidak begitu. Lebih baik dia beli sapi, sapinya serahkan kepada bapak. Pak, aku habis beli sapi, aku berikan kepada bapak. Supaya menjadi milkut tam. Setelah menjadi milik sempurna, bapaknya niat aku berkorban, menyembelih untuk korban. Dengan demikian itu menjadi milik dia. Nah, pahalanya anak gimana? Double. Pahalanya yang pertama, dia memberi sapi kepada bapaknya, memberi saja itu sudah dapat pahala. Terus bapaknya bisanya berkorban karena pemberian ini. Maka ketika bapaknya berkorban, dia dapat pahala dari korban. Jadi jangan lalu terus beli ini atas nama bapak saya. Enggak, beli kasihkan dulu pada bapak. Jadi itu pemahaman, karena menurut ilmu fikih bahwa yang bisa disedekahkan adalah milik sempurna. Jangan mutang juga. Mutang itu juga belum milkutam. Mudah-mudahan saya sudah menjawab. Baik, ini juga ada pertanyaan tambahan nih Pak Ustadz. Itu kambing kan untuk orang banyak ya. Sapi juga orang banyak, lebih dari 7 orang. Mungkin maksudnya kalau saya bisa tambahkan, apakah misalnya sapi untuk 7 orang, masing-masing orang juga bisa untuk keluarganya? Ya bisa. Itu kan dikiaskan seperti itu. Kambing untuk 1 orang plus keluarganya. Sapi itu iuran 7 orang. Masing-masing untuk orang itu sendiri plus keluarganya. Bisa Pak? Insya Allah. Bisa ya, insya Allah ya. Baik, ada dari bapak-bapak, saudaraku yang hadir di sini pertanyaan? Atau dari yang online masih ada waktu untuk bertanya, silahkan langsung. Oh, apa?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada suatu daerah yang banyak orang kaya di daerah itu sehingga tidak memerlukan daging kurban. Bagaimana kalau kurbannya ke tempat lain? Jadi apakah ini sunnahnya ada? Boleh Pak. Kalau sunnahnya ada itu, apakah Rasulullah melakukan itu? Gini, kalau kita tuh bahwa Rasulullah menjalani apa enggak? Tidak semua yang tidak dijalani Rasulullah itu dilarang. Ya, tidak semua yang tidak dilakukan oleh Rasulullah dilarang. Yang dilarang adalah yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Nah, terus kalau tidak ada orang miskin, tidak ada yang menerima, ya kirim ke tempat lain. Ini justru setiap tahun dilakukan oleh Saudi Arabia, Pak. Orang berjuta-juta, 2 juta lebih pada haji, semuanya menyembelih setidaknya kambing. Orangnya semua kaya dan orang pada sibuk haji dan mereka makan sudah ada catering. Mereka sendiri nggak bisa makan. Oleh karena itu, oleh pemerintah Saudi dikirim ke negara-negara miskin. Nah, supaya bisa dikirim itu diawetkan dulu. Diawetkan itu boleh namanya tasyrik. Tasyrik itu artinya mengeringkan daging. Dari kata syaroko terbit. Terus tasyrik itu memanasi daging dengan sinar matahari. Waktu itu nggak ada oven, nggak ada yang memanaskan itu. Jadi dipanaskan terus nanti supaya bisa dimakan untuk besok-besok. Nah, jadi kalau misalnya supaya ini bisa dibagi ke tempat lain, ditasyrik dulu. Tasyrik dengan teknologi modern, terus dikirim ke negara-negara miskin. Dan itu dilakukan dan tidak ada ulama yang melarang itu. Dan bahkan Saudi itu kan ketat. Saudi itu kan mazhabnya Hambali, Salafi. Salafi itu mazhabnya ketat sekali. Yang ketat saja melakukan itu. Jadi orang yang lebih longgar, yang boleh ngikuti mazhab ini, mazhab itu, ya udah ngikuti itu aja gitu. Karena yang mazhabnya ketat saja bisa melakukan itu. Itu, Pak. Baik. Ini mungkin pertanyaan terakhir nih Pak Rizza. Seberapa banyak daging kurban yang bisa dimakan atau diambil orang yang berkurban? Tidak ada batasan, Pak. Tidak ada batasan banyak atau sedikit. Ada yang misalnya melihat banyak orang miskin di situ. Dia makan hanya ngambil secuil aja, formalitas. Karena perintahnya di Al-Quran kan, fakulu minha, makanlah dari situ. Jadi usahakan jangan sampai tidak makan sama sekali. Tapi seandainya tidak makan sama sekali boleh nggak? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena perintahnya itu hanya sunnah, bukan wajib. Ya. Jadi seperti yang di Saudi Arabia waktu haji, kan jamaah haji nggak ada makan secuil pun tidak, nggak apa-apa. Tapi kalau memang ada akses untuk memperolehnya, ya kita ikut makan. Terus porsinya berapa? Suka-suka. Ada orang menganggap sepertiga, karena kan satu untuk diri sendiri dan keluarga, kedua untuk fakir miskin, yang ketiga untuk kolega-kolega, tetangga yang tidak miskin, untuk hadiah kepada teman yang kaya boleh. Lalu terus bikin sepertiga. Yang bilang sepertiga siapa? Kan tidak dibilang sepertiga. Yang dibilang itu 3 kelompok ini dibagi 3, tapi dibagi 3-nya kan bisa ada yang lebih besar, ada yang lebih sedikit begitu. Jadi nggak ada ketentuannya harus seberapa, nggak ada. Terima kasih. Baik, saya kira cukup ya Pak Ustadz ya. Jadi mungkin akan kami bacakan sedikit dari chat saudara kita Pak Khairul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, saya mohon izin untuk menyampaikan informasi terkait kegiatan rutin rumah tahfidz yang digunakan sebagai tempat pelatihan para calon imam di bawah Yayasan Darul Quran Wal Aimah yang dikelola oleh Pak Ustadz Rigza yang berlokasi di Jalan Jelita. Insya Allah akan ada kebutuhan mengenai kontrakan yang akan habis di bulan Februari dan dibutuhkan biaya sewa rumah tersebut senilai 75 juta per tahun. Alhamdulillah sudah terkumpul 18,8 juta. Jadi bagi bapak-bapak saudaraku yang ingin berinfak, bersedekah untuk kelangsungan santren ini, ya dipersilahkan nanti bisa menghubungi kami atau menghubungi Pak Khairul Sahwasli. Saya kira itu. Terima kasih pada para jamaah yang hadir di Masjid Syuhada. Juga terima kasih kepada jamaah yang ikut melalui online, dan tak lupa juga terima kasih banyak jazakumullah khairan kepada guru kita Bapak Ustadz Rigza Abdullah. Kami tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lift Pak Riksa dan Pak Andi. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum, izin lift. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin lift. Makasih banyak Pak Risa. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Terima kasih semuanya. semuanya. Pengurus Dan tim. Assalamualaikum. Ibu semua. Assalamualaikum.